Bab 1, Ditinggalkan. Sore hari tanggal 9 Maret tahun 2018, SMA nomor 1 Muteburi. Seorang wanita jangkung, cantik, berambut panjang, berusia sekitar 25 atau 6 tahun sedang menulis di papan tulis, postur tubuhnya anggun dan menawan, dan semua anak laki-laki di kelas tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Namun saat ini, di pojok kelas, ada seorang anak laki-laki kurus masih terbaring di atas meja dengan mata tertutup, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk, tubuhnya gemetar hebat, lalu tiba-tiba dia berdiri. Panggilan. Pemuda itu sesak napas, dadanya naik turun dengan hebat, dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat halus, dan dia memandang kosong ke segala sesuatu di sekitarnya. Di mana ini? Saya Emmanuel Palmer. Bukan, saya Aiden Palmer. Aiden Palmer, bernama Emmanuel. Bangkit di zaman abadi dunia besar budidaya, dia mengalahkan lawan dari seluruh langit dan dunia, dan akhirnya mencapai posisi yang mulia abadi, dan dihormati oleh semua ras sebagai yang mulia abadi Emmanuel. Selama perampokan. Namun tidak ada yang mengira bahwa dia, Aiden Palmer, tidak mati, melainkan terlahir kembali di bumi di dunia manusia. Niles Carson, mata Aiden Palmer memancarkan roh jahat yang mengejutkan, saat aku kembali, aku tidak akan pernah berakhir bersamamu. Kenangan 3000 tahun dari kehidupan sebelumnya dan 17 tahun kelahiran kembali bumi yang kacau balau, setiap bagian ingatan secara bertahap menjadi koheren, dan wajah Aiden Palmer menjadi semakin jelek. Ternyata aku telah hidup dalam 17 tahun yang menyedihkan tanpa terbangun. Melihat Aiden Palmer berdiri di sana berbicara sendiri dengan gugup, para siswa di sekitarnya tertawa. Anak ini dipukuli dengan bodoh oleh Eric Baker, kan? Orang gila macam apa ini? Hei, kudengar anak ini dulunya adalah seorang pemuda kaya di ibu kota, tapi sekarang dia berada dalam keadaan yang menyedihkan, aku khawatir dia tidak bisa menerima kenyataan dan ada yang salah dengan pikirannya. Pantas saja, sampah ini sebenarnya tidur di kelas Butatum, benar-benar lumpur yang tidak bisa menopang tembok. Beraninya sampah seperti dia mengejar Stella Stewart. Saat ini, Aiden Palmer awalnya adalah keturunan dari 3 generasi keluarga Palmer yang kaya di ibu kota. Ibunya meninggal tak lama setelah kelahirannya, dan ayahnya Erwin Palmer juga meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Dan Aiden Palmer diusir dari keluarga Palmer tepat setelah ayahnya meninggal, alasannya Aiden Palmer bukan anggota keluarga Palmer. Suatu hal yang tidak masuk akal, manajemen senior keluarga Palmer benar-benar mengusir Aiden Palmer dari gerbang keluarga Palmer tanpa memeriksanya, dan lelaki tua dari keluarga Palmer, Richard Palmer, yang memberikan perintah ini. Setelah menerima kabar tersebut, kakak perempuan Aiden Palmer, Isabella Palmer, berinisiatif memutuskan hubungan dengan keluarga Palmer, membawa Aiden Palmer ke Muteburi, dan tinggal di rumah Bibi Erika Lee. Aiden Palmer hari ini adalah siswa kelas 3 SMA No. 1 Muteburi. Membolak-balik ingatan di sini, mata Aiden Palmer sedikit menyipit, memancarkan cahaya yang sangat dingin. Apakah keluarga Palmer di South Island? Saya menulis akun ini. Belum lagi perundungan yang dialami Aiden Palmer dalam keluarganya selama ini, namun kematian ayah dan ibu kandungnya yang tidak dapat dijelaskan, jika masalah ini tidak diselidiki dengan jelas, lalu bagaimana dia bisa meminta nasihat? Dia, Aiden Palmer, harus mengikuti kata hatinya, berbahagia dengan kebaikan dan balas dendam, dan membalas kebencian dengan kebajikan tidak pernah menjadi gayanya. Saat ini, Bailey Tatum sangat marah. Alis Willow-nya terangkat tinggi, dadanya montok dan naik turun dengan keras. Melihat Aiden Palmer yang linglung, dia memerintahkan, Aiden Palmer, datanglah ke kantorku setelah kelas. Dia tidak habis pikir, Aiden Palmer yang biasanya penakut, berani membuat onar di kelasnya. Sindiran dan senyuman di wajah para siswa di sekitarnya menjadi semakin terlihat. Mereka adalah guru yang cantik, tetapi mereka terlalu pemarah dan terlalu ketat terhadap siswa. Kali ini, Aiden Palmer akan mendapat masalah besar. Saat ini, Aiden Palmer menyatu dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dan temperamen serta kepribadiannya berubah drastis. Menatap langsung ke mata Bailey Tatum, dia berkata, "Oke, Bu Tatum." Ketika Aiden Palmer perlahan mengikuti Bailey Tatum untuk pergi, para siswa di kelas saling memandang, melihat punggung Aiden Palmer, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mengapa sampah itu tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda? Di dalam kantor, Bailey Tatum memandang Aiden Palmer, matanya berkedip sejenak, seolah muridnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu tahu."
Saya benar-benar minta maaf, Guru Tatum, tidak akan ada waktu berikutnya. Bailey Tatum terkejut sejenak, seolah dia tidak menyangka sikap Aiden Palmer dalam mengakui kesalahannya begitu baik, dan dia sedikit terdiam untuk beberapa saat. Dia menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, kamu bisa menulis ulasan dan menyerahkannya kepadaku besok. Aiden Palmer memasang ekspresi aneh di wajahnya, ulasan. Apakah ada masalah? Melihat Bailey Tatum dengan wajah buruk, Aiden Palmer tidak bisa tertawa atau menangis. Bailey Tatum mungkin adalah orang pertama yang bisa membuatnya menulis ulasan tentang penguasa abadi Haotian di seluruh dunia. Tidak masalah. Tidak apa-apa, kamu kembali, tunggu sebentar. Bailey Tatum melirik memar di sekitar bingkai mata Aiden Palmer, dan mengerutkan kening, apa yang terjadi dengan wajahmu? Aiden Palmer melirik ke cermin di dinding, hanya untuk melihat memar besar di bingkai mata kirinya, dan mata panda yang tampak seperti makhluk hidup. Memikirkan hal ini, Aiden Palmer hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang disebut primadona sekolah, menurutnya sekarang, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayannya sebagai pelayan. Di dunia pemahaman, siapa di antara pelayan di bawah kursi yang mulia Haotian yang bukan gadis peri cantik abadi? Apa yang kamu tertawakan? Bailey Tatum mengerutkan kening. Bukan apa-apa, Aiden Palmer berkata, terima kasih Guru Tatum atas perhatian Anda, saya tidak sengaja jatuh hari ini. Bailey Tatum menatapnya dalam-dalam dan berkata, baiklah, perhatikan mulai sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, datanglah padaku kapan saja. Aiden Palmer meliriknya dengan heran, dan memiliki kesan yang baik terhadap guru berwajah dingin dan berhati hangat ini. Kata-katanya tidak hanya memberikan harga diri pada Aiden Palmer, tetapi juga memberinya jaminan bahwa jika ada yang menindas Anda di masa depan, datanglah padaku. Kebaikannya lah yang menggerakkan Aiden Palmer untuk merasa kasihan. Dia sudah lama melihat alis Bailey Tatum gelap, dan dia takut nasib buruk akan datang, jika tidak ada keberuntungan untuk mengatasinya, penyakit itu akan melukai tubuh sedikit pun, dan aromanya akan hilang paling buruk. Aiden Palmer baru saja membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan pikiran serta tubuhnya sangat lemah, jadi bagaimana dia masih memiliki energi untuk membantunya. Namun perkataannya membuat Aiden Palmer berubah pikiran. Cara Aiden Palmer mengolah Tao adalah dengan mengikuti kata hatinya, dan jika dipikir-pikir, ia akan melakukannya. Setelah lama mencari, dia akhirnya mengeluarkan liontin kecil dari sakunya, memusatkan pikirannya, dan dengan paksa membimbing kekuatan spiritual tipis di sekitarnya untuk mengukir formasi penjaga roh yang disederhanakan pada liontin itu. Setelah melakukan semua ini, wajah Aiden langsung memucat, seperti kertas, matanya menjadi gelap, hampir terhuyung dan jatuh. Aiden Palmer, ada apa denganmu? Bailey Tatum dengan cepat mendukungnya, haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Tidak punya waktu untuk merasakan kelembutan dan keharuman tubuh Bailey Tatum, Aiden Palmer tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku baik-baik saja, istirahat saja. Dia masih meremehkan kondisi buruk tubuhnya saat ini. Saat dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya barusan, dia sepertinya telah menyadari semacam cacat bawaan di dalam tubuhnya, yang sebenarnya menghalangi kerja kekuatan spiritualnya. Bab 2, Sepupu. Tatapan tegas melintas di mata Aiden Palmer, sepertinya tubuh kecilnya sudah lama dirusak. Sangat disayangkan sekarang dia telah kehilangan semua mana dan kekuatan supernatural miliknya, dan dia tidak memiliki cara untuk memeriksa apa yang salah dengan tubuhnya. Dengan mengingat hal ini, Aiden Palmer tidak berpikir lagi, mengambil kesempatan untuk bertemu Bailey Tatum, dan memasukkan liontin itu ke dalam sakunya. Jika tidak, dengan kepribadian Bailey Tatum, dia mungkin tidak akan menerima hadiahnya. Saat bel tanda berakhirnya kelas terakhir berbunyi, Bailey Tatum menghela nafas lega setelah merapikan peralatan kursus, berdiri dan meregangkan tubuh, postur malas dan lekuk tubuh yang sempurna. Mata beberapa guru laki-laki di kejauhan hampir jatuh keluar. Seorang guru laki-laki berkacamata berbingkai emas memberanikan diri untuk maju ke depan. Bu Tatum, ayo kita makan malam bersama. Restoran barat yang baru dibuka di depan sekolah sepertinya cukup bagus. Bailey Tatum tersenyum sopan, tidak perlu, ada beberapa hal yang harus aku lakukan malam ini, lain kali. Setelah selesai berbicara, meninggalkan guru laki-laki dengan wajah malu, dia melangkah pergi. Melihat guru laki-laki itu kecewa, orang lain di kantor sudah lama mengenalnya, dan mereka sudah lama memahami kepribadian dingin Bailey Tatum. Komunitas tempat tinggal Bailey Tatum hanya berjarak 2 jalan dari sekolah, dan dibutuhkan sekitar 10 menit berjalan kaki ke sana. Hei, cantik, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu.
Kepala Jengger mengendarai mobil off-road dan berhenti di depan Bailey Tatum, dengan mata yang tidak bermoral, dada dan paha Bailey Tatum berpatroli ke belakang dan seterusnya. Bailey Tatum sedikit mengernyit, rasa jijik di wajahnya tidak tersamarkan, dan dia berkata dengan dingin, tidak perlu. Begitu kata-katanya terucap, lampu merah di perempatan akhirnya berubah menjadi lampu hijau. Bailey Tatum gelisah oleh kepala Jengger, dan tidak ingin tinggal sebentar, saat lampu hijau menyala, dia keluar dengan cepat. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa di belakang kendaraan off-road tersebut, sebuah Toyota hitam hasil modifikasi sudah melaju kencang, bahkan sepertinya tidak melihat lampu merah di perempatan. Bailey Tatum, yang baru saja berjalan beberapa langkah, menoleh tanpa sadar, dan bagian depan mobil hitam membesar tanpa batas di pupilnya. Ketika krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya datang, tubuhnya langsung membeku, pikirannya menjadi kosong, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Orang-orang yang lewat di pinggir jalan melihat pemandangan ini, dan beberapa orang yang pemalu menutup mata mereka. Namun pemandangan di detik berikutnya membuat semua orang tercengang dan tidak akan pernah terlupakan. Mobil Toyota hitam itu seperti monster yang lepas kendali, mendekati Bailey Tatum yang kaku. Peng! Suara benturan keras menghantam hati semua orang, namun gambaran cipratan darah dan daging tidak muncul. Sedan Toyota hitam yang ganas, kurang dari setengah meter dari Bailey Tatum, sepertinya bertabrakan. Muka depan langsung terdistorsi dan layu menjadi tumpukan besi tua, dan mesinnya hancur total. Didorong oleh kelembaman yang sangat besar, seluruh Toyota terbang tepat di atas kepala Bailey Tatum, dan kemudian menghantam sabuk hijau di samping jalan di bawah tatapan ngeri semua orang. Adegan itu menjadi keheningan yang aneh, setelah lebih dari 10 detik, orang yang lewat yang sadar kembali tiba-tiba meledak. Sial, apa aku terpesona? Mobil itu menabrak seseorang, dan mobilnya terbalik. Apa yang terjadi di sini? Apa aku sedang bermimpi? Mobilnya tertabrak dan terbang jauh. Oh Tuhan, apakah aku melihat keajaiban? Seorang Kristian terus menunjuk ke dadanya. Terlepas dari kebisingan dan keheranan orang yang lewat, wajah Bailey Tatum akhirnya menemukan bekas darah, dia dibantu ke pinggir jalan dan duduk, pikirannya masih kesurupan. Retakan. Tiba-tiba, dia seperti mendengar sesuatu retak di tubuhnya, dan tanpa sadar menyentuh saku celananya. Saat berikutnya, sebuah liontin kecil dari butiran kayu muncul di telapak tangannya, tetapi liontin itu tertutup retakan halus, seolah-olah telah dipukul dengan keras. Aiden Palmer, yang sedang berjalan sendirian dalam perjalanan pulang dari sekolah, tiba-tiba berhenti, aku tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Dia telah menyadari bahwa hilangnya susunan penjaga roh yang dia atur, membuktikan bahwa Bailey Tatum telah selamat dari bencana dengan selamat. Tanpa berpikir panjang, Aiden Palmer hendak melanjutkan perjalanannya, namun melihat seorang pemuda jangkung dengan kepala terpotong datang ke arahnya, di belakangnya, dua orang siswa yang juga mengenakan pakaian rapi memandang Aiden Palmer sambil bercanda. Itu adalah Eric Baker dan kedua adik laki-lakinya. Tuan Muda Palmer, hentikan. Hehe, Eric Baker berdiri di depan Aiden Palmer sambil menyeringai, dan mengancam, ingatkan Anda lagi, Stella adalah wanita yang saya sukai. Eric Baker, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya di masa depan, bergulinglah sejauh yang kamu bisa. Kalau tidak kupukuli, mengerti? Aiden Palmer memandang Eric Baker dengan wajah galak, dan merasa geli di dalam hatinya. Setelah menggabungkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, keadaan pikirannya berubah secara dramatis. Dia benar-benar tidak berminat untuk bersaing dengan sekelompok anak nakal. Oh, begitu. Aiden Palmer mengangguk ringan, memandang Eric Baker yang berdiri di depannya, dan mengerutkan kening, apakah ada hal lain? Eric Baker tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kalau begitu masalahnya, kamu menghalangi jalan. Ketiga Eric Baker tercengang pada saat yang sama, apakah anak ini begitu sombong sekarang? Melihat ketiganya tidak bergerak, Aiden Palmer mengerutkan kening lebih dalam, menggelengkan kepalanya, dan hendak mengelilingi ketiganya, tapi melihat Eric Baker tersenyum marah, dan meraih bahunya, nak, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu, katakan lagi. Aiden Palmer memandangi tangan besar yang memegang bahunya, alisnya mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia tidak peduli dengan hal-hal kecil ini, tetapi itu tidak berarti pihak lain berhak memprovokasi dia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menaklukkan puluhan ribu ras dan menghancurkan lebih dari puluhan juta ras alien. Gengsi yang mulia abadi Emmanuel, bahkan leluhur dari tanah suci sekte besar abadi tidak akan berani menyinggung sedikit pun.
Tepat ketika telapak tangan Eric Baker hendak mendarat di bahu Aiden Palmer bergetar tak terdeteksi. Bentak. Ketika terdengar suara kecil, Eric Baker merasa seperti tersengat listrik, dia mengangkat tangannya dan berdiri kaku di tempatnya, kepalanya berkeringat banyak karena rasa sakit, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Wajah Aiden Palmer acuh tak acuh, dia bahkan tidak melihat ke arah Eric Baker, dan berjalan melewatinya. Saudara Baker, ada apa denganmu? Kedua adik laki-laki itu bingung. Eric Baker tersentak, mengertakkan gigi dan menatap Aiden Palmer, dan berkata dengan kejam, tinggalkan aku sendiri, cepat, biarkan aku membunuhnya. Meskipun keduanya terkejut di dalam hati, mereka tidak terlalu memikirkannya, mereka berjalan menuju Aiden Palmer dan menghentikannya. Mata Aiden Palmer dingin, dan dia hendak bergerak ketika tiba-tiba seorang gadis kurus berambut panjang dengan sikap dingin berjalan mendekat. Eric Baker, Oscar Finlay, Felix Miller, apa yang akan kamu lakukan? Oscar Finlay, Felix Miller dan keduanya melihat orang yang datang, dan mereka memandang Eric Baker pada saat yang bersamaan. Eric Baker melirik gadis itu, dan segera tersenyum, jadi itu pemimpin pasukanmu, kebetulan sekali. Kita sedang mengenang saudara Palmer, bukan begitu, Aiden Palmer? Ancaman dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan. Puan Victoria Clarke adalah pemimpin distrik baru Muteburi, dan keluarga Bakernya tidak ingin memprovokasi dia, tetapi dia tidak keberatan dengan Aiden Palmer. Bagaimanapun, bukan rahasia lagi jika ayah dan anak perempuan keluarga Clarke tidak ingin melihat anak kaya raya terlantar ini. Jika keluarga Clarke merawat mereka, Aiden Palmer tidak akan begitu sengsara di sekolah. Victoria Clarke memandang Aiden Palmer dengan cemberut, dan berkata dengan ringan, begitukah, Aiden Palmer? Aiden Palmer tahu bahwa sepupunya yang bermata tinggi selalu meremehkannya, jadi dia tidak bermaksud mengatakan apa-apa lagi, jadi dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dia menjawab ya. Setelah mendengarkan suara Aiden Palmer, Victoria semakin kecewa pada Aiden Palmer, apakah dia masih begitu pemalu? Entah kenapa ibuku memperlakukannya dengan baik, apakah karena dia anak dari bibi yang belum pernah kutemui? Victoria mengabaikan Eric Baker dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan kepada Aiden Palmer, ayo pergi, ibu memintaku untuk mengantarmu kembali lebih awal hari ini. Bibi. Aiden Palmer tercengang sesaat, wajah seorang wanita lembut muncul di depan matanya, hatinya akhirnya bergejolak. Setelah dia diusir dari keluarga Palmer, Erika Lee mengabaikan tentangan keluarganya dan membawa dirinya pulang di bawah tekanan yang besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terbaik di dunia untuk dirinya sendiri kecuali saudara perempuannya Isabella Palmer. Setelah Aiden Palmer dan yang lainnya pergi, Felix Miller berkata dengan wajah tidak senang, sial, sampah itu hanya bisa ditutupi oleh seorang wanita. Bukankah Victoria Clarke tidak pernah peduli dengan sampah itu sebelumnya? Apa yang terjadi hari ini? Sambil menyeringai, Eric Baker menggerakkan lengannya yang sakit, dan berkata dengan dingin, Victoria Clarke pasti bertemu secara tidak sengaja kali ini, dan dia tidak ingin menyelamatkan mukanya sebelum dia maju. Sial, kamu berani berkomplot melawanku, lain kali aku akan membuatmu terlihat bagus. Bab 3, Ranah Praktek. Keluarga Victoria Clarke tinggal di Taman Sijin di tepi distrik baru Muteburi, didukung oleh Gunung Maya, dan hanya beberapa kilometer dari Danau Springs yang luas. Harga rata-rata sekitar 30.000 yuan, yang dianggap sebagai kawasan perumahan kelas atas di kota Muteburi. Namun, rumah besar yang paling dikenal di Muteburi adalah villa setengah gunung di Gunung Maya yang dikembangkan oleh Sen Rudao, orang terkaya di Muteburi. Ini adalah tempat berkumpulnya kekayaan dan kekuasaan di Muteburi. Sebuah townhouse di sana telah dipecat di awal tahun 5 atau 6 juta, orang awam mungkin tidak mampu membeli satu tanpa makan atau minum selama beberapa kehidupan. Adapun puluhan villa keluarga tunggal di puncak gunung, telah dipecat dengan harga puluhan juta, hampir menyamai harga kota-kota super lapis pertama seperti Kyoto dan Shanghai. Anda harus tahu bahwa meskipun Muteburi berkembang dengan baik saat ini adalah kota lapis kedua. Sekitar setengah jam perjalanan dari sekolah menengah No. 1 Muteburi ke komunitas Huxin. Tak lama kemudian mobil sampai di tempat tujuan, Aiden Palmer mengikuti Victoria Clarke keluar dari mobil, dan langsung melihat seorang wanita dengan temperamen lembut dan wajah baik berdiri di depan pintu, dia mengenakan gaun hitam yang dijahit dengan baik dengan kemeja putih di dalamnya. Dengan riasan tipis, orang merasa dekat satu sama lain saat melihatnya. Itu adalah kakak perempuan tertua ibu Aiden Palmer, Bibi Aiden Palmer, Erika Lee.
Melihat Aiden Palmer dan keduanya, Erika Lee memiliki senyuman lembut di wajahnya, dan dengan cepat berjalan ke arahnya, melewati Victoria Clarke dan meraih Aiden Palmer, menatap memar di sekitar matanya, dia berkata dengan penuh semangat, "Aiden Palmer, ada apa terjadi dengan wajahmu? Ayo, ikut aku, dan aku akan membantumu mengatasinya." Hati Aiden Palmer menghangat, dan dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, hanya saja kamu tidak sengaja menabraknya, tidak apa-apa." "Kenapa kamu begitu ceroboh?" Erika Lee memarahi, dan mau tidak mau menarik Aiden Palmer ke lingkungan itu. Dekorasi rumah Erika Lee cukup elegan, dengan dekorasi gaya Cina baru di seluruh bagiannya, meja dan kursi berharga yang terbuat dari kayu cendana sutra emas, serta bunga anggrek anggun yang ditempatkan di mana-mana, seolah memiliki pesona klasik. Setelah memasuki lobi, saya melihat seorang pria parubaya berkacamata duduk di sofa. Dia sedang berkonsentrasi membaca Muteburi Evening News. Itu adalah ayah Victoria Clarke, Milo Clarke, pemimpin distrik baru Muteburi. Melihat Aiden Palmer dan Erika Lee mendekat, Milo Clarke hanya mengangkat matanya dan terus membaca koran. Segera, Erika Lee membawa Aiden Palmer keluar dengan memar di wajahnya. Victoria Clarke dan putrinya sedang duduk di ruang tamu, yang satu sedang menonton TV dan yang lainnya sedang membaca koran. Suasananya terasa sedikit aneh. Erika Lee sedikit mengernyit, dan berkata kepada Aiden Palmer, "Aiden, duduklah sebentar, aku akan masuk dan menghangatkan kedua hidangan itu, dan itu akan segera siap. Victoria, datang dan bantu aku." Victoria Clarke tampak enggan, tetapi Erika Lee menyeretnya ke dapur, meninggalkan Aiden Palmer dan Milo Clarke di ruang tamu. Pada saat ini, Milo Clarke akhirnya menyingkirkan koran itu dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Aiden Palmer. "Duduk." Aiden Palmer mengangguk sedikit sambil tersenyum, dan duduk tepat di depan Milo Clarke. Milo Clarke melirik Aiden Palmer dengan tenang, sedikit terkejut di dalam hatinya, anak ini biasanya terlihat patuh ketika melihatnya, mengapa dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda hari ini? Meski terkejut, Milo Clarke tetap tidak berniat berbicara dengan Aiden Palmer. Jika Aiden Palmer tidak diusir dari keluarga Palmer di ibu kota, mungkin dia masih memiliki keinginan untuk berbicara dengannya, tapi sekarang, bersikap baik karena tidak ada hubungannya dengan karir resminya. Tidak ada gunanya dia membantu sama sekali. Dengan pengalaman Aiden Palmer selama 2000 tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat penghinaan Milo Clarke terhadapnya? Hanya saja saat ini, apakah dia masih peduli dengan pandangan orang biasa? Dia hanya menutup matanya dan tertidur, memikirkan jalur kultivasi selanjutnya. Penggarap abadi dibagi menjadi 8 alam. Memurnikan ki, membangun fondasi, ramuan emas, jiwa yang baru lahir, mengubah Tuhan, kembali ke kekosongan, bergabung dengan Dao, melewati kesengsaraan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bangkit di Changlan Starfield dari dunia besar budidaya, dan menggunakan tubuh fananya untuk menekan orang suci Tianjiao dari bintang-bintang utama sepanjang jalan, hanya butuh 3000 tahun untuk menyapu langit dan dunia. Dan dikembangkan ke alam melampaui kesengsaraan. Melintasi alam kesengsaraan, pada titik ini, satu pukulan adalah penghancuran bidang bintang, dan jalan keluarnya adalah keputusan para dewa, kata-kata mengikuti hukum, dan hukum menghindarinya, dan dihormati oleh semua ras sebagai penguasa 10.000 dewa. Tetapi bahkan jika yang mulia abadi yang melampaui kesengsaraan tidak melompat keluar dari sangkar kosmik dan menjadi kaisar abadi-abadi, dia masih akan dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah. Dalam kehidupan sebelumnya, Aiden Palmer telah menyentuh alam abadi. Kaisar, tetapi diserang oleh Miles Carson pada saat kritis melampaui kesengsaraan, dan akhirnya dia gagal dan bereinkarnasi di bumi. Sekarang posisi yang mulia abadi masih terlalu jauh dari Aiden Palmer, yang harus dia lakukan sekarang adalah berlatih ki dan membangun fondasi sesegera mungkin, dan menyelesaikan penyakit tersembunyi di tubuhnya, hanya dengan cara inilah dia dapat memilikinya. Kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dilihat dari tipisnya kekuatan spiritual yang dia rasakan di bumi saat ini, akan sama sulitnya dengan pergi ke surga untuk memulihkan tingkat kultivasi kehidupan sebelumnya. Namun, dalam perjalanan menuju rumah Victoria Clarke tadi, ia menemukan aura di kaki Gunung Maya cukup memadai. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk menyelinap keluar di malam hari dan mencari tempat latihan yang cocok. Aiden, Milo, mampirlah untuk makan malam. Aiden Palmer menjawab, bangkit dan berjalan menuju restoran. Di meja makan, Erika Lee memasak seluruh meja makanan mewah, dengan warna, aroma dan rasa yang lezat, yang membuat jari telunjuk Aiden Palmer bergerak-gerak. Erika Lee mengisi semangkuk sup embun putih tanduk beludru untuk Aiden Palmer, dan berkata dengan lembut, "Aiden, semua hidangan ini adalah favoritmu, kamu harus makan sampai kenyang hari ini."
Aiden Palmer sempat kesurupan sesaat, dan tiba-tiba ada arus hangat di hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia adalah seorang yatim piatu yang tidak perlu khawatir, dan ia belum pernah merasakan perasaan kekeluargaan. Kasih sayang. Dalam kehidupan ini, dia telah bodoh selama 17 tahun. Kecuali saudara perempuannya Isabella Palmer, dia tidak pernah benar-benar merasakan rasa kasih sayang keluarga. Terima kasih, Bibi. Aiden Palmer menyeringai, hidungnya sedikit sakit. Anak ini, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Melihat adegan ini, Milo Clarke dan Victoria Clarke menggelengkan kepala tanpa terasa pada saat yang sama, fokus memakan makanan mereka sendiri. Erika Lee menatap mereka berdua dengan ekspresi tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di tengah makan, Erika Lee merenung sejenak, dan bertanya pada Aiden Palmer, Aiden, bagaimana pekerjaan rumahmu? Ujian masuk perguruan tinggi tinggal sekitar 2 bulan lagi, apakah kamu yakin? Aiden Palmer terkejut sejenak, bertanya-tanya mengapa Erika Lee tiba-tiba menyebutkan hal ini. Masih sama, nilainya sekitar 800. Aiden Palmer menjawab jujur. Ada lebih dari 800 siswa kelas 3 SMA No. 1 Muteburi, yang bisa dikatakan sebagai kelas terakhir, dan mereka bahkan tidak bisa lulus kelas 2. Melihat keraguan-raguan Aiden Palmer, Erika Lee merasa hal itu menyentuh harga dirinya, dan dengan cepat berkata, tidak apa-apa, meskipun kamu gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, tidak apa-apa. Jika tidak berhasil, kamu bisa pergi ke rumah sakit kami. Itu tidak buruk menjadi dokter di bawah stafku. Mendengar ini, Victoria Clarke tersenyum dingin, dan berkata dengan ringan, Bu, mengapa ibu begitu naif? Rumah sakit rakyat No. 1 Muteburi adalah rumah sakit tersier kelas 1, dan rekrutan terendah adalah ahli kedokteran, yang belum pernah bersekolah di sekolah tinggi. Sekolah. Bagaimana lulusannya bisa masuk? Bab 4, Latihan. Kata-kata Victoria Clarke tanpa ampun, Erika Lee sangat marah, dasar gadis sialan, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Dia menatap Aiden Palmer dengan tenang, dan menemukan bahwa wajah Aiden Palmer tidak berubah. Jadi dia menghela nafas lega, dan menoleh ke Milo Clarke yang sedang minum sup. Milo, apakah ada departemen di distrik barumu yang kekurangan orang? Milo Clarke mengangkat matanya dan meliriknya, tanpa berbicara, matanya tertuju pada Aiden Palmer, alisnya sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saat ini, pendidikan adalah batu loncatan. Pendidikan sangat penting dalam industri apapun. Jika Anda hanya mengandalkan hubungan, Anda tidak memiliki bakat nyata. Itu tidak akan berhasil. Milo Clarke memandang Aiden Palmer dengan nada lebih tua dan menegur, apakah kamu mengerti maksudku? Aiden Palmer tersenyum ringan, dan menjawab tidak sombong atau rendah hati, kamu benar. Milo Clarke ini jelas-jelas meremehkan bantuan, dan bahkan berpura-pura menjadi penatua untuk mengajar, itu sangat munafik. Bagaimana mereka tahu bahwa Aiden Palmer saat ini sudah menjadi seorang kultivator, jika dia mau, apa gunanya menjadi sarjana nomor 1 di negeri ini? Namun, saat ini, Aiden Palmer tidak fokus pada studinya. Setelah jam 8 malam, makan malam yang menyedihkan akhirnya berakhir. Erika Lee menghibur Aiden Palmer beberapa patah kata, pada dasarnya mengatakan tidak keberatan dengan kata-kata belak-belakan Victoria Clarke dan Milo Clarke, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat. Bibi Hui memiliki kepribadian yang menghangatkan hati. Dia memiliki kepribadian yang lembut, terlihat cantik, dan memiliki keterampilan memasak yang luar biasa. Sayang sekali dia menikah dengan seseorang seperti Milo Clarke yang mengejar kekuasaan. Aiden Palmer menggelengkan kepalanya diam-diam dan menghela nafas. Tentu saja, Aiden Palmer tidak peduli dengan sikap ayah dan anak perempuan keluarga Clarke, tetapi keluar diam-diam di bawah naungan malam. Di jalan setapak di kaki Gunung Maya, Aiden Palmer merasakan perubahan aura sekitarnya sambil berjalan. Aura di dunia hampir habis. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam, bahkan jika ada praktisi, paling banyak mereka hampir tidak bisa berkultivasi ke puncak pelatihan Ki. Saya khawatir saya satu-satunya kultivator abadi di dunia ini. Apa artinya ini? Selama Aiden Palmer berlatih sedikit dan berhasil membangun fondasi, dia mungkin bisa berjalan menyamping di bumi. Dari sudut pandang Aiden Palmer, untuk mampu melindungi keluarganya, tidak takut dengan senjata modern, rudal, pesawat terbang, dan meriam, ia perlu membangun sebuah yayasan. Selama perjalanan ini, kepadatan aura bervariasi dari tinggi ke rendah. Anda harus mencari tempat berkumpulnya aura untuk berlatih agar mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha.
Jika saya dapat menemukan lebih banyak harta roh jenius, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos pembangunan fondasi paling lama dalam waktu 3 tahun, dan benar-benar memasuki ambang pengembangan keabadian. Namun, memikirkan hal ini, Aiden Palmer tiba-tiba tersenyum mencela diri sendiri, aku terlalu banyak berpikir. Dengan aura lingkungan bumi, belum lagi harta langit dan bumi, bahkan bahan obat yang lebih tua pun pasti sudah dipanen. Sambil menggelengkan kepalanya, Aiden Palmer dengan hati-hati merasakan perubahan aura di sekitarnya, dan berjalan sampai ke kaki Gunung Maya. Dia berjalan beberapa kilometer di jalan setapak di kaki gunung, dan akhirnya berdiri diam. Ini seharusnya menjadi tempat dengan energi spiritual terpadat dalam radius lebih dari 10 kilometer. Jika Anda ingin mencari tempat yang lebih baik, Anda hanya bisa memasuki kedalaman Gunung Maya. Aiden Palmer mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Di kali ini langit sudah gelap gulita, saat ini penglihatan hampir tidak bisa melihat pepohonan hijau di sekitarnya, Danau Springs tak jauh dari situ, dan riak-riak kecil yang memancar di bawah sinar bulan yang kabur. Aiden Palmer menemukan padang rumput, dan duduk bersila, di bawah sinar bulan yang kabur, sosoknya tampak halus, seolah perlahan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penggarap abadi dibagi menjadi 8 alam utama, pemurnian Qi, fondasi bangunan, pil emas, Yuan Ying, transformasi dewa, kembali ke kehampaan, bergabung dengan Tao, dan melintasi malapetaka. Tahap pelatihan Qi dibagi menjadi 3 alam kecil, yaitu alam kondensasi, alam kekuatan supernatural, dan alam bawaan. Alam kondensasi Qi, seperti namanya, adalah memadatkan Qi bawaan dalam tubuh, yang merupakan awal dari latihan. Setelah budidaya selesai, akan ada 1000 kati kekuatan dalam setiap gerakan, dan secepat itu. Seekor kuda yang berlari kencang, telah melampaui batas tubuh manusia dan menjelma menjadi manusia super. Selain itu, esensi sebenarnya dapat dipadatkan di dalam tubuh untuk menggambar jimat dan mengucapkan beberapa mantra kecil. Alam supernatural, mengacu pada Qi bawaan yang terkondensasi ke tingkat tertentu, memiliki kekuatan supernatural, mampu memanggil angin dan hujan, dan mengubah kacang menjadi tentara, yang seperti mitos di mata manusia. Adapun keadaan bawaan, pada saat ini Qi yang diperoleh dalam tubuh beku dihilangkan sepenuhnya, dan tubuh bawaan tercapai, yang kebal terhadap air dan api, sulit dilukai oleh pedang dan senjata, dan kecepatan berlatih sihir. Dan kekuatan supernatural puluhan kali lebih cepat daripada tubuh fana, kualifikasi untuk pintu budidaya keabadian. Sedangkan untuk ranah pembangunan fondasi setelah pemurnian Qi dikendalikan oleh angin sejauh 90.000 mil, dan umurnya mencapai lebih dari 500 tahun, ini benar-benar peri dan dewa dalam legenda kuno. Tahapan latihan Qi adalah pondasi dari kultivasi, akumulasi tahap latihan Qi tidak cukup kuat, bagaimana mungkin vitalitas dalam tubuh dapat mencairkan seluruhnya dan melengkapi landasan jalan. Aiden Palmer sangat mementingkan tahap pelatihan Qi. Dalam kehidupan sebelumnya, tahap pelatihan Qi hanyalah metode kultivasi biasa. Dia sangat menderita di tahap awal. Baru setelah dia menemui banyak petualangan selama periode inti emas dan mencapai inti emas tingkat suci sehingga ia menjadi blockbuster dan terus meningkat sejak saat itu. Dalam pikiran saya, ada total 3.654 latihan dalam tahap pelatihan Qi. Di antara mereka, metode pemuliaan Qi hati adalah yang paling banyak tersebar dan paling dihormati. Latihan putih dari surgawi kuno adalah yang paling misterius dan sombong. Aiden Palmer menyipitkan matanya sedikit, meskipun istana surgawi kuno dihancurkan, bagaimanapun juga, penguasalah yang mengolah dunia besar. Dia tidak memiliki kesempatan di kehidupan sebelumnya. Izinkan saya mencoba metode surgawi kuno istana hari ini. Apa istimewanya itu? Setelah mengambil keputusan, Aiden Palmer tidak ragu-ragu lagi, duduk bersila, pikirannya perlahan menjadi jernih, rumus latihan putih muncul di benaknya, dan dengan pikiran, cahaya bulan dan cahaya bintang yang kabur di malam hari langit jatuh tepat di atas kepalanya. Saat dia perlahan-lahan mulai berkultivasi, tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, dan segala jenis energi spiritual dan energi di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya satu demi satu. Jika ada yang memperhatikan, seluruh hutan sepertinya diselimuti pusaran energi yang kuat saat ini. Di suatu tempat di dalam tubuh Aiden Palmer, meridian yang tersumbat dan rusak dicuci dan diperbaiki oleh energi spiritual yang kaya, dan dengan cepat pulih, dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam 10 menit, meridian tersebut tetap berada di tubuhnya selama 10 beberapa tahun tersembunyi bahaya telah teratasi. Merasakan perubahan di dalam tubuhnya, senyuman muncul di sudut mulut Aiden Palmer. Latihan putih dari istana surgawi kuno sungguh kuat. Waktu berlalu, kelinci bulan terbenam, dan gagak emas terbit di timur, hari sudah fajar. Aiden Palmer sebenarnya duduk bersila di atas rumput dan berlatih sepanjang malam. Untungnya, hanya ada sedikit orang di sini dan tidak ada yang mengganggu.
Perut ikan putih di langit melewati cahaya keemasan, melewati hutan dan mendarat di Aiden Palmer. Tiba-tiba dia membuka mulutnya, dan aliran udara mengalir keluar, memanjang beberapa meter, membuat mendesis. Terdengar di kehampaan. Suara menerobos udara sepertinya ditembakkan ke udara. Latihan putih ini berlangsung selama beberapa menit di udara sebelum berangsur-angsur menghilang, yang mana sangatlah aneh. Latihan putih layak menjadi metode budidaya surgawi kuno. Pertama kali saya berlatih, sebenarnya saya berlatih langsung ke tahap tengah kondensasi Qi. Ini adalah hasil dari habisnya energi spiritual bumi. Aiden Palmer berkata dengan penuh emosi. Jika dia mengikuti kecepatan ini, dia akan mampu memasuki kondisi kekuatan supernatural dalam waktu paling cepat 3 bulan, dan paling lambat setengah tahun. Pada saat itu, kekuatan supernatural akan dihasilkan dengan sendirinya, dan dia akan mampu melakukannya. Berlatih beberapa mantra yang kuat. Bab 5, Bahan Obat. Menekan pikirannya, Aiden Palmer berdiri dan gemetar tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara, retak, seperti kacang goreng. Dia mengepalkan tangannya, merasa seolah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Dia berjalan ke pohon willow yang lebat dan meninju. Ledakan. Ketika benturan bernada rendah terdengar, pohon willow tua yang dipeluk keduanya tiba-tiba bergetar hebat, mengibaskan daun willow yang tak terhitung jumlahnya. Aiden Palmer menarik tinjunya, meninggalkan bekas kepalan sedalam beberapa inci di pohon willow. Pohon willow ini mungkin berumur ratusan tahun, dan kayunya sangat keras. Jika pukulan seperti itu mengenai seseorang, ia mungkin langsung menembus lubang. Namun, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya di mana ia menghancurkan planet di setiap kesempatan, kekuatan ini bahkan bukanlah rumah bermain anak-anak. Gula. Sebuah suara yang terlalu dini terdengar, Aiden Palmer menunjukkan senyuman masam, dan hendak kembali dan merawat perutnya dengan baik. Lagi pula, dia belum mencapai tahap pembangunan pondasi, dan dia tidak dapat sepenuhnya menunjukkan, dan dia masih membutuhkan keseluruhan biji-bijian. Ketika Aiden Palmer pulang, Erika Lee belum kembali dari rumah sakit, jadi Aiden Palmer mencari makan dan langsung keluar. Sabtu ini, Aiden Palmer tidak harus pergi ke sekolah, dan berencana pergi ke pasar bahan obat di Muteburi. Meskipun basis budidayanya telah memasuki tahap tengah kondensasi Qi, namun tubuhnya masih sedikit lemah, ia harus melunakkan tubuhnya dengan cairan obat, sehingga ia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha pada latihan berikutnya. Kota Muteburi berbatasan dengan sisa urat pegunungan Taibai, dan terdapat banyak tanaman herbal di pegunungan Taibai, sehingga pasar bahan obat di Muteburi sangat makmur. Ketika Aiden Palmer tiba, pasar bahan obat sudah sangat ramai. Aiden Palmer berjalan tanpa tujuan di jalan. Pedagang kecil dan toko di kedua sisi penuh dengan berbagai bahan obat. Uang di sakunya dan jumlah yang diberikan Isabella Palmer kepadanya kurang dari $3.000, jadi dia harus berhati-hati. Di sini, Aiden Palmer sepertinya merasakan auranya lebih kuat dibandingkan tempat lain, mungkin karena penumpukan bahan obat di sini. Hei, saudaraku, apakah kamu ingin melihat bahan obatnya? Saya punya ginseng berumur 1000 tahun, akar bunga bulu berumur 100 tahun, teratai salju Tianshan, dan segala jenis ramuan lihat. Seorang pria parubaya kurus berjanggut menyambut Aiden Palmer. Aiden Palmer melihat ramuan di standnya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan, dan hendak pergi ketika matanya berbinar dan menunjuk ke sebuah tanaman di ramuan layu seperti jamur, berkata, bagaimana cara menjualnya? Dia benar-benar merasakan gelombang aura pada ramuan ini. Pria parubaya kurus itu terkekeh, membuka mulutnya dan berkata dengan bodoh, saudaraku, kamu benar-benar tahu apa yang harus dibeli. Ini hartaku di toko kota, Millennium Ganoderma lucidum. Harganya 10.000. Hehe, Aiden Palmer memandangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan ringan, Ganoderma telah ada selama 1000 tahun, bukankah harga ini merugikan? Pria kurus itu melihat bahwa Aiden Palmer tidak pandai bermain-main, jadi dia tertawa datar, dan berkata, adik laki-laki ingin mendapat banyak uang. Saya baru saja membuka bisnis saya, jadi saya akan memberi Anda diskon terbesar. Aiden Palmer merenung selama beberapa detik, lalu berkata dengan acuh tak acuh, 100. Pria kurus itu terdiam sesaat, lalu tersenyum kecut, kamu terlalu rendah. 150, tidak lebih. Pria kurus itu mengertakkan gigi, seolah kesakitan, dan menghela nafas, kesepakatan pertama di pagi hari, aku kehilangan uang untukmu. Kesepakatan. Nyatanya, dia sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dia memetik jamur ini dengan santai dari pohon tua di gunung, dia tidak menyangka akan mendapat $150 secara cuma-cuma.
Aiden Palmer membayar uangnya, tetapi baru saja mengambil jamur itu ketika dia mendengar suara dingin di belakangnya. Saya akan menawarkan $50.000, jamur cedar ini, saya menginginkannya. Aiden Palmer mengangkat alisnya, dan ketika dia menoleh, dia melihat seorang wanita cantik dengan fitur indah mendekat. Saat dia melihat wanita itu, Aiden Palmer merasa takjub. Alis dan matanya dingin, wajahnya cantik, dan dia memiliki rasa kepahlawanan dan kesombongan. Sekilas, dia adalah seorang bangsawan. Di bawah gaun biru muda, terdapat kaki putih ramping yang memancarkan kilau dan kekenyalan yang menggoda. Orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Menarik, masih ada pembudidaya abadi di bumi ini. Aiden Palmer memandang wanita di depannya dengan penuh minat, tapi perlahan mengangkat alisnya. Tidak, meskipun ada jejak yang mirip dengan aliran esensi sejati di tubuh wanita ini, itu sangat lemah, dan kualitasnya sama sekali berbeda dari esensi sejati. Mungkinkah ini kekuatan internal yang dikembangkan oleh master seni bela diri legendaris di bumi? Aiden Palmer menunjukkan senyuman, saya pikir itu hanya hal-hal dalam seni bela diri, tapi saya tidak menyangka itu ada dalam kenyataan. Dibandingkan dengan Isabella, ini hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur, dan sulit untuk membandingkannya sama sekali. Wanita itu sepertinya menyadari tatapan Aiden Palmer, dan meliriknya dengan dingin, alisnya yang ramping mengerutkan kening, dan berkata kepada pria kurus yang tertegun itu, apa? 50.000 saja tidak cukup, lalu 60.000. Wajah pria kurus itu memerah, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menunjuk ke arah Aiden Palmer, dia. Maggie Sanders menatap Aiden Palmer lagi, dan berkata dengan dingin, 70.000. Pria kurus itu sesak napas, jantungnya hampir muntah darah, sambil menunjuk ke arah Aiden Palmer lagi, tidak, dia. 80.000. Mata pria parubaya kurus itu menjadi gelap, dan dia hampir pingsan karena penyesalan. Sial, kejahatan apa yang telah kulakukan? Ramuan obat senilai $80.000, tetapi dia benar-benar menjualnya seharga $200. Suasana hati Maggie Sanders akhirnya berubah. Dia melihat pakaian Aiden Palmer dan terlihat tampan. Dia mengenakan pakaian biasa dan seluruh tubuhnya tidak melebihi $1.000. Bagaimana orang seperti itu bisa menawarkan harga lebih tinggi dari dirinya? Tampaknya mengetahui pikiran Maggie Sanders, Aiden Palmer menyeringai dan berkata, kamu terlambat, jamur cedar ini sudah dimiliki. Pada saat ini, lelaki kurus itu akhirnya bisa berbicara, dan dia tersenyum datar, adik, saya tidak ingin menjual Ganoderma lucidum ini, bisakah Anda mengembalikan $200 Anda? Aiden Palmer memandangnya dengan ringan, transaksi telah selesai, bagaimana mungkin ada alasan untuk mengembalikannya? Jika saya tidak membeli ramuan ini, maka Anda mungkin tidak akan bisa menjualnya seharga $200, kanan. Pria kurus itu tersipu dan menahan diri untuk waktu yang lama, tetapi tidak berbicara lagi. Pasar bahan jamu dan pasar barang antik, hal seperti itu terjadi setiap hari. Meski merugi, ia tidak bisa melanggar aturan, maka ia cukup menutup kiosnya dan pulang. Ia benar-benar sedang tidak mood untuk berbisnis lagi hari ini. Ketika pemilik kios pergi, Maggie Sanders secara resmi memandang Aiden Palmer untuk pertama kalinya. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, pakaiannya sangat bersih, dan terlihat sangat cerah, terutama matanya yang memberikan kesan mendalam kepada orang-orang. Jamur cedar ini bermanfaat bagi saya, tolong tentukan harganya. Aiden Palmer mengangkat alisnya, menatap ke arah Maggie Sanders, dan berkata sambil tersenyum, maaf, ramuan ini juga berguna bagiku, jadi maafkan aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Maggie terkejut sesaat, wajahnya sedikit jelek, orang ini benar-benar menolaknya. 90.000. Aiden Palmer berhenti sebentar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya. 100.000. Melihat Aiden Palmer tidak berniat berhenti sama sekali, wajah Maggie sedikit membeku, dan dia mengejarnya. Hentikan, jangan keterlaluan. 100.000 sudah menjadi harga transaksi tertinggi jamur cedar ini dalam beberapa tahun terakhir. Aiden Palmer memandangnya tanpa daya, dan berkata, maaf, ramuan obat ini memang berguna bagi saya, dan saya tidak berniat menjualnya. Saat ini, orang-orang yang lewat yang tertarik dengan suara kedua orang itu tercengang, sial apa yang dimiliki anak ini. Ramuan obat yang dibeli seharga 200 yuan bisa dijual kembali seharga 100.000, dan dia masih belum menjualnya. Semua orang melihat pakaian Aiden Palmer dengan heran, bukankah dia terlihat seperti orang kaya? Maggie Sanders menatap Aiden Palmer beberapa saat, lalu mendengus dingin, berbalik dan pergi tanpa penundaan.
Aiden Palmer menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wanita ini benar-benar cantik seperti gunung es. Ketika Aiden Palmer pergi, seorang pria berpakaian hitam muncul di belakang Magi Sanders, mengerutkan kening dan berkata, "Nona, apakah Anda menginginkan saya?" Magi melirik ke tempat Aiden Palmer menghilang, dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu. Itu hanya jamur cedar. Jangan lupa tujuan kunjungan kita kali ini." "Ya." Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Bersambung.